presentasikan tentang makalah saya yang berjudul e-government. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang e-government. Yang pertama itu pengertian e-government. Dalam buku e-government menguraikan pengertian e-government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama dari segi komunitas yang berkepentingan. Pengembangan e-government. Di dalam e-government terdapat keterlibatan otomatisasi serta komputerisasi atas prosedur paper-based. Hal tersebut akan menciptakan pola kepemimpinan baru, cara berdiskusi alternatif untuk penerapan strategi, munculnya mekanisme baru terkait transaksi bisnis, memudahkan komunikasi dua arah dari warga atau komunitas ke pemerintah maupun sebaliknya, hingga menyediakan platform baru dalam pengorganisasian dan penyampaian informasi. Berbagai tantangan yang muncul di perkembangan e-government di Indonesia justru memberikan ruang yang cukup luas untuk perbaikan-perbaikan implementasinya. Nah, di sini ada 4 jenis klarifikasi konsep e-government. Yang pertama, e-government to citizen, yang artinya pemerintah ke masyarakat. Tipe e-government ini merupakan aplikasi e-government di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat atau untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk penemuan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Yang kedua, e-government to business, yang artinya pemerintah ke pelaku usaha. E-government ini merupakan tipe yang mendekatkan antara pemerintah dengan pelaku usaha atau pembisnis karena sangat dibutuhkan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Yang ketiga, e-government to e-government, yang artinya pemerintah ke pemerintah untuk kebutuhan berinteraksi antara pemerintah untuk melancarkan kerjasama antar negara dan kerjasama entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya dan lain sebagainya. Yang keempat ada e-government to employers, artinya pemerintah ke aparat atau pegawai. E-government ini juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah instansi sebagai pelayan masyarakat. Nah, di sini ada manfaat penerapan konsep e-government, di mana ada dua sisi pemanfaatan penerapan konsep e-government. Yang pertama itu dari sisi lembaga atau organisasi. Manfaat yang diharapkan dari sisi lembaga atau organisasi antara lain penghematan biaya melayani masyarakat yang timbul antara lain akibat penghematan dalam pemakaian kertas, sumber daya manusia, dan waktu. Meningkatkan kemampuan lembaga pemerintah dalam tukar-menukar informasi dan data atau sharing. Yang kedua itu dari sisi masyarakat atau konsumen. Manfaat yang diharapkan atau diterima masyarakat berupa pelayanan dan pemberian informasi yang lebih cepat, akses yang cepat terhadap dokumen dan formulir elektronik, pelayanan masyarakat yang terus-menerus, meningkatnya kemampuan melayani diri sendiri, meningkatnya kemampuan untuk mencari informasi, dan meluas akses terhadap informasi dan sebagainya. Nah, di sini ada strategi pengembangan e-government. Strategi pengembangan e-government disusun dengan pendekatan perencanaan strategis yang bersifat luas dan dinamis. Dengan pendekatan perencanaan strategis, maka partisi diperlukan untuk meningkatkan rencana pengembangan ini. Di sini ada beberapa faktor kritis pendukung kesuksesan e-government. Yang pertama, dukungan yang luas baik dari manajer maupun pejabat puncak. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah cara atau metode bekerja sama, membagi dan mengelola data dan jasa dari lembaga pemerintah. Yang ketiga, kemampuan untuk memperbaiki budaya kerja, keahlian, dan pengaturan yang menyangkut administrasi pemerintah dan pembiayaan. Yang keempat, memulai implementasi dari skala kecil dan berkembang sesuai dengan permintaan masyarakat, tingkat penggunaan, dan tingkat penerimaan. Yang kelima, menciptakan keadilan dalam akses terhadap informasi dan jasa. Yang keenam, membangun fasilitas teknologi informasi dan peraturan pendukung dalam rangka menjamin keamanan dan kerahasiaan data setiap anggota masyarakat. Yang ketujuh,
adanya tingkat keahlian dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Nah, di sini ada beberapa kendala dan hambatan yang jamak dihadapi oleh negara berkembang seperti negara Indonesia ini. Yang pertama, ada tingkatan pendapatan per kapita yang rendah. Yang kedua, tingkat pengetahuan teknologi informasi yang rendah. Yang ketiga, tingkat penetrasi komputer pribadi yang rendah. Yang keempat, tingkat penetrasi internet yang rendah. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi yang masih kurang memadai. Yang keenam, belum adanya perlindungan yang memadai secara perundang-undangan untuk transaksi yang dilakukan melalui jaringan elektronik. Fakta tersebut didukung dan dilakukan oleh suatu lembaga di bawah naungan PBB. Riset itu ditunjukkan untuk mengukur kesiapan masing-masing negara anggota PBB dalam menerapkan e-government. Dalam riset itu, DPPA mengungkapkan seperangkat indikator untuk menghasilkan suatu indeks yang menunjukkan kesiapan masing-masing negara. Indeks itu diberi nama e-government index. Kondisi dan solusi sementara bagi Indonesia. Dari PBB melalui DPPA mengategorikan beberapa tahap. Yang pertama, tahap emerging, yaitu tahap ketika kehadiran suatu lembaga pemerintah di internet diwakili oleh beberapa situs resmi lembaga pemerintah yang memberikan informasi yang bersifat mendasar, terbatas, dan statis. Yang kedua, tahap enhanced, yaitu tahap ketika isi ataupun konten situs diperbarui secara berlaka dan teratur. Yang ketiga, tahap interaktif, yaitu tahap ketika pengunjung dapat mendownload formulir elektronik, mengontak pegawai pemerintah, dan membuat perjanjian dan melayangkan permohonan secara elektronik. Tahap keempat yaitu tahap transaksional, yaitu pengunjung dapat melakukan pembayaran atas jasa atau melakukan transaksi finansial dengan lembaga pemerintah secara online. Yang kelima, tahap seamless, interaksi total fungsi dan jasa pemerintah lintas batas administratif dan departemental. Nah, itulah dia tentang materi presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.